Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Komputer dan Pemrograman, dengan dosen pengampu Dora Detrina Hutagalung, SPD MSI. Di sini kami dari kelompok genap ingin menjelaskan tentang statement kendali. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Sudarmi Yuanitasari, NPM 18050016, dan ada Novita Karintariani, NPM 18050002, ada Nurliza Adriani, 18050014, Rizkala NPM 18050010, Kotrun Nada Zahara, NPM 18050020, dan April NPM 18050022. Baik, untuk materi ini yang pertama akan dijelaskan oleh Friska Nila. Kepada Friska Nila, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kendali percabangan, di mana statement kendali digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi atau syarat yang diberikan. Percabangan adalah pemilihan statement pada kondisi, dua pilihan atau banyak pilihan yang akan dieksekusi selanjutnya, di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Dalam bahasa C terdapat dua buah jenis percabangan, yaitu struktur if dan struktur switch. Di sini ada statement-statement di atas memerlukan suatu kondisi atau syarat sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu kondisi yang umum digunakan adalah berupa keadaan benar atau salah, true or false. Bahasa C ada dua statement, yaitu yang pertama ada if statement dan if statement else dan switch. Yang pertama ada statement if. Pernyataan if mempunyai bentuk umum if expression statement. Bentuk ini dinyatakan yang pertama jika kondisi yang diseleksi adalah benar, bernilai logika sama dengan 1, maka pernyataan yang mengikutinya akan diproses. Sebaliknya, jika kondisi yang diseleksi adalah tidak benar, bernilai logika sama dengan 0, maka pernyataan yang mengikutinya tidak akan diproses. Mengenai kondisi yang harus ditulis di antara tanda kurung, sedangkan pernyataan yang dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, atau pernyataan kosong. Di sini bisa kita lihat ada diagramnya. Berikutnya, jika hanya terdiri satu statement atau kondisi. If kondisi statement, jika dapat lebih dari satu statement, if kondisi statement 1, statement 2. Di sini ada contohnya. Oke, di sini saya sudah menjelaskan tentang struktur kendali percabangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kotrun. Kepada Kotrun, silakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dua kondisi. Struktur percabangan jenis ini sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan struktur yang hanya memiliki satu buah kondisi. Strukturnya yaitu if atau kondisi, statement jika kondisi terpenuhi, else, statement jika kondisi tidak terpenuhi. Dalam menuliskan kondisi atau syarat yang selalu digunakan oleh operator relasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan, operator memiliki arti lebih besar atau lebih kecil, sama dengan, lebih atau sama, kurang atau sama, tidak sama dengan. Contohnya, contoh pada dua kondisi ada include,
iostream.h, include lebih kecil conio.h, lebih besar main, in nilai, count masukkan nilai, sama dengan cin lebih besar nilai, if nilai %2 sama dengan 0, count adalah bilangan genap, else count adalah bilangan ganjil, gauge selanjutnya ada struktur 3 kondisi. Struktur 3 kondisi percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur percabangan dengan 1 dan 2 kondisi. Strukturnya yaitu if, kondisi pertama, statement jika kondisi 1 terpenuhi, of if, kondisi 2, statement jika kondisi 2 terpenuhi, else if, kondisi 3, statement jika kondisi 3 terpenuhi, else, statement jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi. Selanjutnya, contoh pada 3 kondisi, ada include iostream.h, include conio.h, main, bill, code input angka yang akan dicek, cin, lebih besar, lebih kecil bilangan, if bill, lebih besar dari 0, odd bilangan adalah bilangan positif, else if bilangan lebih besar dari 0, count bilangan adalah bilangan negatif, else count adalah Anda menginputkan bilangan 0, gauge. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Nurliza Adriani. Kepada Nurliza, dipersilakan. Nah, selanjutnya adalah statement if-else. Statement if-else itu digunakan untuk melakukan logical test dan kemudian menentukan tindakan atau aksi yang mana harus dilaksanakan dari 2 kemungkinan pilihan, berdasarkan dari hasil tes yang benar atau true atau salah, atau bisa disebut false. Bentuk umum dari statement if-else ini adalah sebagai berikut. If, expression, statement pertama, lalu else, statement kedua. Nah, jika kondisinya atau expression-nya benar atau true, maka dia bernilai bukan 0. Maka statement yang pertama akan dilaksanakan. Tapi jika kondisi atau ekspresinya salah, false, dia itu akan bernilai 0. Maka statement 2 akan dilaksanakan. Jika Anda menginginkan lebih dari 1 statement, untuk statement yang pertama dan atau statement yang kedua menggunakan tanda kurung kurawal untuk menciptakan 1 blok statement. Selanjutnya cara kerja. Jika ekspresi kondisinya itu yang pertama benar atau bernilai true, maka aksi pertama akan dikerjakan. Jika ekspresi atau kondisi yang pertama bernilai salah atau false, maka kita lihat dulu kondisi yang kedua. Nah, jika ekspresi atau kondisi yang kedua itu bernilai true, maka aksi kedua akan dikerjakan. Lalu, jika ekspresi atau kondisi yang kedua bernilai false atau salah, maka aksi yang ketiga akan dikerjakan. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus di sini, jika nilai UAS-nya lebih besar atau sama dengan 65, maka siswa itu dinyatakan lulus. Tapi jika tidak, maka kita lihat dulu statement yang kedua.
Jika absensi siswanya lebih besar atau sama dengan 80, maka siswa dinyatakan lulus. Jika tidak, maka siswanya itu dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini itu kita menggunakan if dalam kurung nilai underscore UAS lebih besar sama dengan 65 tutup kurung. Selanjutnya code lebih kecil, siswa dinyatakan lulus. Else, lalu if, dalam kurung absensi underscore siswa, lebih besar sama dengan 80, lalu code, lebih kecil, siswa dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya adalah statement switch. Statement switch ini merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini itu yang melibatkan sejumlah alternatif. Misalnya contoh alternatifnya itu untuk menggantikan pernyataan if yang bertingkat. Namun, bila statement if atau statement if else-nya ini hanya ada dua pilihan benar, bisa benar atau true atau salah atau false. Nah, statement switch ini memungkinkan pilihan lebih dari dua berdasarkan suatu expression-nya. Selanjutnya, Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu di sini ada bentuk umum dari statement switch adalah sebagai berikut. Ada gambarnya di sini, switch expression, case konstanta 1, statement 1, break, case konstanta 2, statement 2, break, case konstanta n, statement n, break, default, titik, break. Dengan ekspresi dapat berupa ekspresi bertipe integer atau bertipe karakter. Demikian juga konstanta 1, konstanta 2, dan lain-lainnya. Konstanta n dapat berupa konstanta integer atau karakter. Setiap statement atau statement 1, statement 2, sampai statement n dapat berupa pernyataan tunggal ataupun pernyataan jamak. Dalam hal ini, urutan penulisan pernyataan case tidak berpengaruh. Proses penyeleksi berlangsung sebagai berikut. Penguji pada switch akan dimulai dari konstanta 1. Kalau nilai konstanta 1 cocok dengan ekspresi, maka statement 1 dijalankan. Kata kunci break harus disertai di bagian akhir setiap pernyataan case yang akan mengarahkan eksekusi ke akhir switch. Kalau ternyata statement 1 tidak sama dengan nilai ekspresi penguji, dilanjutkan pada konstanta 2, dan berikutnya berupa dengan pengujian pada konstanta 1. Lalu, jika sampai pada pengujian case yang terakhir ternyata tidak ada kecocokan, maka pernyataan yang mengikuti kata kunci default yang akan dieksekusi kata kunci default ini bersifat opsional. Lalu, tanda kurung kurawal tutup menandakan akhir dari proses penyeleksian kondisi case, seperti contoh yang tadi. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Ada kayak gambar masuk atau input, lalu ke case, bisa menuju statement 1, lalu di bawah case itu langsung ke case 2, bisa menuju statement 2, lalu di bawah case 2 ada case 3, menuju statement 3, lalu
Di sini ditutup dengan tidak atau tidak. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya contoh program. Professor include your stream.h, professor include cono.h, main blok pembuka kurung kerawal integer a, cout masukkan bilangan fungsi cin a, switch a, blok penutup kurung karawal. Selanjutnya, case pertama, cout hari ke A, yaitu hari Minggu, break. Case 2, cout hari ke A, yaitu Senin, break. Case 3, cout hari ke A, Selasa. Case 4, cout hari ke A, yaitu Rabu. Selanjutnya, case 5, cout hari ke A yaitu Kamis, break. Case 6, cout hari ke A yaitu Jumat. Case 7, cout hari ke A yaitu Sabtu. 22, default, cout tidak terdapat hari ke A. Get. Selanjutnya yaitu seleksi multikondisi. Percabangan jenis ini merupakan perluasan dari struktur yang memiliki dua kondisi di atas, yaitu dengan menyisipkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Bentuk umum, if kondisi 1 statement, jika kondisi 1 terpenuhi, else if kondisi 2 statement, jika kondisi 1 tidak terpenuhi, else if kondisi 3 statement, jika kondisi 2 tidak terpenuhi, else statement jika semua kondisi tidak terpenuhi. Selanjutnya, cara kerja. Jika ekspresi atau kondisi 1 bernilai true, maka aksi 1 akan dikerjakan. Jika ekspresi atau kondisi 1 bernilai false, maka jika ekspresi atau kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 akan dikerjakan. Jika ekspresi atau kondisi 2 bernilai false, maka aksi 3 akan dikerjakan. Contoh kasus, jika nilai UAS besar sama 65, maka siswa dinyatakan lulus. Jika tidak, maka jika absensi siswa besar sama 80, maka siswa dinyatakan lulus. Jika tidak, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya saya serahkan pada host. Baik, selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh Novita. Kepada Novita, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Apri sebelumnya. Nah, tadi kan Apri sudah menyebutkan contoh kasusnya. Jika nilai UAS besar sama dengan 65, nah di sini saya akan menuliskan dalam bentuk rumusnya, seperti rumusnya. Jadi solusinya tadi kan jika nilai UAS besar dari sama dengan 65, maka siswa dinyatakan lulus. Nah, quote siswa dinyatakan lulus. Else, if absensi siswa besar dari sama dengan 80, quote siswa dinyatakan tidak lulus. Jadi kalau absensinya itu besar dari sama dengan 80, siswa dinyatakan lulus. Namun jika tidak, siswa dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya ada seleksi bertingkat. Di dalam suatu pernyataan if atau if else, bisa saja terdapat pernyataan if atau if false yang lain. Bentuk seperti ini dinamakan sebagai nested if. Secara umum,
bentuk dari pernyataan ini adalah sebagai berikut. Nah, if, belum. Yang tadi dulu. Nah, if expression 1. Selanjutnya ada if expression 2. Selanjutnya yang titik-titik di bawah itu bisa terjadi kemungkinan if expression 3 ataupun seterusnya sampai pada if expression n. Lalu statement, else statement, bisa terjadi kemungkinan ada statement-statement yang lain, lalu else statement. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya. Ini hanya bentuk secara umumnya aja. Selanjutnya, nah, ini. Kondisi yang akan diseleksi pertama kali adalah kondisi yang terluar, expression 1. Jika expression 1 bernilai salah, maka statement else yang terluar, pasangan if yang yang akan diproses. Jika else pasangan tersebut tidak ditulis, maka penyeleksian kondisi akan dihentikan. Yang kedua, jika expression 1 bernilai benar, maka kondisi berikutnya yang lebih dalam, yaitu expression 2, akan diseleksi. Jika expression 2 bernilai salah, maka statement else pasangan dari if yang bersangkutan yang akan diproses. Jika else untuk expression 2 tidak ditulis, maka penyeleksian kondisi akan dihentikan. Nah, dengan cara yang sama, penyeleksian expression atau kondisi akan dilakukan sampai pada expression n, jika kondisi-kondisi sebelumnya bernilai benar. Jadi, dia patokannya tunggu kondisi atau expression itu dia bernilai salah, baru statement else atau pasangan dari if-nya itu yang bersangkutan akan diproses. Namun, jika dia bernilai benar, maka akan lanjut lagi ke expression yang berikutnya, sampai dia menemukan expression yang salah. Nah, selanjutnya, nih contoh programnya. Include stdio.h main buka kurung kurawal in nilai char print jenis kelamin L or P, laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya masukkan nilai. Terus if jika sama dengan L, yang pertama L-nya huruf besar, jika sama dengan L, L-nya huruf kecil. If nilai besar dari 80, print lulus. Else, print tidak lulus. Tutup kurung kurawal. Selanjutnya, begitu juga jika tadi itu diganti P, jika dia jenis kelaminnya perempuan, maka else if jika sama dengan P, jika sama dengan P kecil, if nilai besar dari 60, print lulus, else print tidak lulus, tutup kurung kurawal. Di sini else, buka kurung kurawal, print masukkan dengan benar, tutup kurung kurawal. Pokoknya selalu diawali yang pertama, buka kurung kurawal, dan terakhirnya dari rumus itu jangan lupa untuk ditutup lagi dengan kurung kurawal. Sudah ya. Selanjutnya, mungkin saya sudah jelaskan, akan saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Jadi di sini kesimpulan dari presentasi kami yaitu statement pengendalian digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi atau syarat yang diberikan. Statement memerlukan suatu kondisi atau syarat sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu, selanjutnya itu if. If itu perintah if digunakan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi. Bila perintah if tersebut terdiri dari 2 atau lebih pernyataan, maka harus dinyatakan dengan tanda petik 2. Terus kalau if else itu mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1
akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka dikerjakannya perintah 2. Bentuk ini mempunyai arti. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan pertama akan dikerjakan, dan jika salah, maka dilanjut oleh pernyataan yang kedua. Terus, ada lagi, if-else adalah bentuk percabangan dari if, dan memungkinkan untuk menambahkan perintah lain sebelum memungkinkan kita memiliki 3 struktur kendali atau lebih dalam sebuah program yang pada umumnya di sini ada if atau kondisi, pernyataan, if, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.